Perintah Kaisar Naga. Bab 331 sampai dengan 340. Audiobook Novel Silat. Episode 34. Bawa dia pergi. Selama wanita ini ada di tanganku, aku yakin Dev akan jatuh ke dalam perangkap. Delvin memerintahkan anak buahnya untuk membawa Yumi ke dalam mobil, dan kemudian kedua mobil itu menjauh dari Yuki dan yang lainnya. Yumi. Kakak. Melihat mobil itu pergi, Ted, Yuri dan semuanya berteriak putus asa. Yuki berdiri di sana dengan bingung, seolah dia bodoh. Setelah waktu yang tidak diketahui, ponsel Yuki berdering, dan Dev menelepon. Saat di gunung, ponsel Dev tidak ada sinyal sama sekali. Dalam perjalanan ke Yuncheng, Dev menerima beberapa pesan di ponselnya, menunjukkan bahwa Yuki telah meneleponnya beberapa kali. Dia takut Yuki akan tidak baik-baik saja, jadi Dev menelepon. Kakak Yuki, kamu, teleponmu berdering. Yuri dengan hati-hati mendorong Yuki. Baru pada saat itulah Yuki menyadari bahwa dia mengangkat telepon dan melihat bahwa itu adalah panggilan Dev. Matanya memerah, dan dia langsung menangis. Dev, kamu di mana? Di mana kamu? Saudari Yumi dibawa pergi, Yansen terluka dan banyak mengeluarkan darah. Begitu telepon tersambung, Yuki menangis keras dan mengikuti Dev. Boom. Setelah mendengar ini, Dev, yang sedang mengemudi, terkejut sesaat, lalu niat membunuh muncul dari tubuh dan wajahnya menjadi semakin dingin. Tunggu aku akan segera ke sana. Dev menutup telepon setelah hanya satu kalimat. Dia tahu bahwa akan sia-sia untuk mengajukan pertanyaan lagi saat ini, dan semuanya harus menunggu dia kembali. Dev mengendarai mobil hingga batas kecepatan, dan bergegas menuju Yuncheng dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, Yuki dan Ted memandangi Yansen yang sekarat yang berlumuran darah di tanah, dan tampak sedikit bingung. Ayo bawa dia ke rumah sakit, atau dia akan mati. Yuri berbisik ketakutan saat melihat penampilan tragis Yansen. Saya akan melakukan panggilan darurat sekarang. Ted mengangguk, siap menelepon 120. Jangan, Yansen dengan lemah mengangkat tangannya untuk menghentikan Ted, dan kemudian berkata dengan susah payah, Tuan Chen bisa mengobatiku. Meskipun Yansen terluka parah, pikirannya masih jernih. Dia tahu bahwa jika dia dikirim ke rumah sakit, dia pasti akan dikeluarkan isi perutnya, dan kemudian tulangnya akan diambil untuk diambil darahnya. Ini akan merusak vitalitasnya. Orang yang berlatih seni bela diri paling tabu menggunakan pisau di tubuhnya. Jika Dev kembali, akan ada cara untuk menyelamatkannya, dan tidak perlu mengeluarkan isi perutnya. Bisakah kakak Chen tahu cara melakukan pengobatan? Yuri bertanya dengan heran. Dia bisa melakukannya. Ayahku sekarat saat itu. Dev yang menyelamatkan ayahku, dan kami bertemu saat itu. Yuki mengikuti Yuri dan menjelaskan. Bukankah ini terlalu sempurna? Yuri merasa luar biasa, tidak pernah mengharapkan pria sesempurna itu ada di dunia. Dia punya banyak uang, bisa bertarung, dan tahu keterampilan medis. Ditambah lagi dia tampan dan berdedikasi. Saya khawatir pria sebaik itu tidak dapat ditemukan dengan lentera, tetapi Yuki bertemu dengannya. Saat ini, Yuri sangat menyukai Dev dan iri kepada Yuki. Karena Yansen tidak pergi ke rumah sakit, Ted meminta beberapa orang untuk membantu, membawa Yansen ke hotel, dan menunggu Dev kembali. Sekitar setengah jam kemudian, tiba-tiba terdengar suara rem terdengar di depan hotel, lalu Dev terbang ke hotel. Kakak Dev, kamu kembali. Melihat Dev kembali, Ted buru-buru menyapanya. Di mana Yuki? Dev bertanya dengan cemas. Yuki baik-baik saja. Dia dan Yuri ada di kamar. Lihat sekilas Yansen. Kurasa dia akan mati nanti. Ted menarik Dev dan buru-buru berjalan menuju kamar Yansen. Begitu dia masuk ke kamar, Dev melihat Yansen di tempat tidur, wajahnya pucat, dadanya cekung, dan tubuhnya berlumuran darah. Mendengar suara itu, Yansen membuka matanya sedikit, dan melihat bahwa Dev telah kembali. Yansen mencoba yang terbaik untuk duduk, tetapi dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Jangan bergerak, aku akan menyembuhkanmu.
Dev melangkah maju dengan penuh semangat, dengan satu tangan di bahu Yansen, dan yang lainnya dengan ringan menyapu dada Yansen. Saat ini, wajah Dev sangat dingin. Tuan Chen, ketidakmampuan bawahan telah membuat Nona Su takut, kata Yansen dengan wajah penuh rasa malu. Oke, berhenti bicara, lawanmu adalah Master, kamu bukan lawan mereka. Dev dapat menilai kekuatan lawan melalui cedera. Meskipun cedera Yansen tampaknya menarik perhatian, tetapi tidak fatal, tetapi jika dia ingin pulih, itu juga tidak mudah. Jelas pihak lain tidak ingin membunuh Yansen, tetapi dia juga tidak ingin membuat Yansen merasa lebih baik. Saat telapak tangan Dev menyapu dada Yansen, untaian kekuatan spiritual dikirim ke tubuh Yansen. Yansen tiba-tiba merasa seolah-olah seluruh tubuhnya direndam dalam air panas yang hangat. Itu sangat nyaman dan dia tidak merasakan sakit sama sekali. Tulang rusuk Yansen yang patah juga dibungkus dengan kekuatan spiritual saat ini, tumbuh dan sembuh dengan cepat, dan dada cekung Yansen perlahan pulih saat ini. Setelah beberapa saat, Dev menarik tangannya, dan ada noda keringat samar di dahinya. Regenerasi tulang yang patah semacam ini membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar. Jika Dev tidak memakan pil juling, kekuatannya telah menembus hingga pelatihan Ki tingkat ke-9, itu mungkin sekali saja. Tidak ada cara bagi Yansen untuk sembuh. Oke, bangun. Dev menghela nafas berat setelah menutup tangannya, dan duduk di kursi di sampingnya, terlihat sedikit lemah. Yansen berdiri di hadapan Dev, dan segera berbalik dan berdiri dari tempat tidur, dan terkejut menemukan bahwa tubuhnya benar-benar baik-baik saja, tetapi masih ada beberapa trauma di tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar. Tetapi trauma kulit ini, untuk Yansen, tidak masalah. Terima kasih, Tuan Chen. Yansen menatap Dev dengan rasa terima kasih. Tubuhmu masih perlu dipulihkan, jadi jangan gunakan kekuatan untuk saat ini. Saat aku memurnikan ramuan untukmu, tubuhmu akan baik-baik saja. Dev memberitahu Yansen. Mengerti. Yansen mengangguk. Saat ini, Ted membuka mulutnya cukup lebar untuk menelan sebutir telur, bagaimana bisa luka serius seperti itu sembuh dalam waktu singkat? Trik sulap macam apa ini? Apakah ini Dev Dewa? Pikiran Ted berpikir liar, tetapi Dev tidak punya waktu untuk memperhatikannya, dan bertanya pada Yansen, apa yang terjadi, tolong jelaskan padaku dengan jelas. Yansen mengikuti Dev sepenuhnya. Setelah mengatakannya lagi, ketika Dev tahu bahwa itu adalah seseorang yang dikirim oleh keluarga Wei, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan amarah di tubuhnya menjadi semakin kuat. Dev, kamu sudah kembali? Pada saat ini, Yuki dan Yuri mendengar gerakan itu dan berjalan keluar ruangan. Melihat wajah pucat Yuki, Dev merasa tertekan, dan bergegas maju untuk merangkul bahu Yuki dan berkata, maaf, ini semua salahku yang membuatmu takut, aku berkata aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Aku akan melindungimu selamanya, tapi aku... Yuki buru-buru mengulurkan tangan untuk menutupi mulut Dev. Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, aku baik-baik saja, hanya saudari Yumi. Aku tahu, Yansen sudah memberitahuku, aku pasti akan menyelamatkannya. Dev meraih tangan Yuki dan berkata dengan tegas. Tapi kamu, apakah kamu dalam bahaya? Yuki sangat berkonflik saat ini, dia ingin Dev menyelamatkan Yumi, tetapi dia juga takut Dev akan berada dalam bahaya. Jangan khawatir, orang yang bisa membunuhku belum lahir. Dev tersenyum tipis pada Yuki, lalu menatap Yansen dan berkata, panggil lebih banyak saudara dari Aula Harimau, jangan membuat kesalahan. Mengerti? Yansen mengangguk, lalu pergi untuk menelepon. Setelah menghibur Yuki beberapa kata, Dev meninggalkan hotel, siap pergi ke ibu kota provinsi untuk menyelamatkan Yumi. Setelah berjalan keluar dari hotel, senyum di wajah Dev menghilang dalam sekejap, digantikan oleh rasa dingin yang tak ada habisnya. Orang-orang yang lewat di jalan tiba-tiba merasakan hawa dingin di udara, dan mau tidak mau menggigil. Ibu kota provinsi, keluarga Wei. Melihat wanita yang dibawa kembali oleh Delphine, Erik tidak bisa tertawa atau menangis. Paman, kamu salah tangkap. Aku tidak kenal wanita ini, dia sama sekali bukan Yuki. Kata Erik tak berdaya.
Salah tangkap? Delvin terkejut sesaat, dan berkata dengan bingung, dia sendiri mengatakan namanya Yuki, bagaimana mungkin aku salah tangkap? Delvin menatap Yumi dan berkata, katakan, siapa namamu? Tubuh Yumi sedikit gemetar, dia sudah lama mendengar tentang keluarga Wei, tapi ini adalah pertama kalinya dia datang ke keluarga Wei, melihat rumah mewah keluarga Wei, dan para pengawal terus bolak-balik di halaman. Yumi ketakutan. Namaku Yumigu, kata Yumi dengan acuh tak acuh. Sialan, beraninya kau membohongiku. Delvin sangat marah, dan menampar Yumi dengan keras, menyebabkan sudut mulut Yumi berdarah. Delvin ini tidak merasa kasihan dan kasihan. Apa yang harus kulakukan sekarang? Aku akan mengirimnya kembali dan menangkap Yuki lagi. Delvin menatap Erik dan bertanya. Paman, karena kamu sudah menangkapnya, jangan kirim kembali. Aku sudah lama tercekik di rumah, dan aku hanya ingin wanita ini menemaniku. Erik menatap Yumi yang cantik, miliknya mata berkedip-kedip ringan. Erik, izinkan aku memberitahumu, kamu terluka, jangan main-main, dan perhatikan tubuhmu, jika ibumu tahu, dia akan memarahiku. Delvin berkhotbah kepada Erik dengan wajah serius. Paman, jangan khawatir. Kita tidak akan memberitahu ibuku, bukan? Aku punya kebijaksanaan sendiri, jadi jangan khawatir tentang itu. Erik menatap Yumi, dan dia tidak peduli jika dia terluka. Dia tidak bisa keluar untuk bermain akhir-akhir ini. Ini gila. Hati-hati dirimu, kalau begitu aku akan kembali, hubungi aku jika ada yang harus kamu lakukan, dan aku akan pergi ke Yuncheng besok. Delvin berkata, berjalan keluar ruangan, dan menutup pintu di belakangnya. Erik memandang Yumi dengan senyum cabul, cantik kecil. Jangan takut, datang dan duduk di sebelahku, patuh saja, dan aku akan mengirimmu kembali besok. Jika kamu tidak mendengarkanku, aku akan memanggil para pelayan di luar itu untuk menidurimu, dan mereka tidak selembut aku. Yumi sudah ketakutan setengah mati saat ini, dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan Erik, dia bahkan tidak berani memikirkannya sedikit pun. Melawan keluarga Wei, dia tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Satu-satunya hal yang dapat dia lakukan sekarang adalah mematuhi kata-kata Erik. Dengan air mata berlinang, Yumi berjalan menuju Erik sedikit demi sedikit, lalu duduk di samping Erik. Mencium aroma tubuh Yumi, dan melihat penampilan Yumi yang cantik dan menyedihkan, Erik tertawa bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia tertawa bahagia setelah terluka. Di halaman keluarga Wei, lampu sudah menyala terang, dan semua pengawal keluarga Wei berpatroli tanpa henti. Askara juga meninggalkan beberapa master yang dibawa oleh Delvin. Saya tidak tahu mengapa, Askara selalu gelisah. Sejak Paman Fu terbunuh tadi malam dan Dev mengatakan bahwa dia akan memelintir kepalanya, Askara mulai merasa sedikit takut di hatinya. Dia selalu takut jika seseorang tidak memperhatikan, maka Dev akan benar-benar membunuh keluarga Wei dan memelintir kepalanya. Tuan, semua orang telah diatur. Tidak ada sudut mati di depan dan belakang seluruh villa. Bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang masuk. Selain itu, beberapa tuan dari keluarga Jiang juga telah membuat pengaturan. Jangan khawatir, Tuan. Pengurus rumah tangga pergi memasuki villa dan berkata kepada Askara. Oke, aku mengerti. Askara duduk di sofa dan melambaikan tangannya. Pengurus rumah mundur dengan patuh, sementara Debbie turun dari lantai atas dengan topeng. Lihatlah betapa pengecutnya kamu, bagaimana kamu bisa begitu berbudi luhur oleh anak nakal? Saya pikir kamu semakin penakut seiring bertambahnya usia. Debbie menegur Askara tidak puas. Askara mengerutkan kening, melirik Debbie, dan tidak berani berbicara. Tapi dia tahu bahwa orang yang bisa membunuh Paman Fu dengan satu gerakan bisa jadi adalah orang biasa. Tadi malam kepala Paman Fu dibawa kembali, dan setelah para pelayan memberitahunya tentang situasinya, Askara merasa khawatir. Coba pikirkan, jika Dev hanyalah anak nakal biasa, mengapa Yansen, Elias Gu, dan bahkan William Ling begitu sopan padanya? Dan bagaimana Huan Su, orang terkaya di Hong Cheng, membiarkan putrinya bergaul dengan orang biasa? Jadi semakin Askara memikirkannya, semakin banyak dia merasa ada yang salah, jadi dia memerintahkan orang untuk meningkatkan kewaspadaan mereka.
Melihat bahwa Askara tidak berbicara, Debbie mendengus tidak tertarik. Aku akan pergi dan melihat anakku, biarkan dia makan lebih banyak dan mendapatkan nutrisi. Kata Debbie, berjalan menuju villa Erik di sampingnya. Saat ini, di kamar Erik, Yumi sedang berbaring di tempat tidur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Air mata sudah membasahi tempat tidur di tempat tidur, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Erik menatap Yumi dengan penuh semangat, dan perlahan membuka kancing pakaian Yumi dengan kedua tangannya. Saat kulit putih Yuri terlihat, mata Erik memerah. Benar saja, ini yang terbaik. Erik menjilat bibirnya, dan hala hampir tidak mengalir keluar. Erik, yang tidak sabar, melemparkan dirinya ke tubuh Yumi. Yumi menggigit bibirnya dengan erat, menoleh ke samping. Air mata terus mengalir seperti muara sungai dengan tanggul yang patah. Brak. Saat ini, pintu kamar Erik didorong terbuka. Erik tercengang, dan berkata dengan wajah dingin, lumpuh, siapapun yang memasuki pintu tidak tahu cara mengetuk, apakah dia mencari kematian? Erik baru saja selesai mengutuk, ketika dia menoleh dan melihat itu ibunya yang masuk, wajahnya sangat ketakutan, begitu dia berubah, dia buru-buru bangkit dari tubuh Yumi. Ibu, kenapa kamu di sini? Erik berkata dengan wajah malu. Debbie memandang Yumi di tempat tidur, lalu ke Erik, dan berkata dengan marah. Kamu bajingan kecil, kamu tidak ingin hidup lagi, kan? Kamu terluka sekarang, apa yang dikatakan dokter kepadamu? Beraninya kamu melakukan sesuatu yang cabul? Bu, aku tidak bisa melihat kakiku dengan baik, dan selain itu, aku hanya... Diam, kamu sudah belajar berbicara kembali, bukan? Debbie menatap, takut Erik berani berbicara lagi. Debbie memandang Yumi di tempat tidur lagi, dan berkata dengan dingin, keluar dari sini, lihat kebajikanmu, bagaimana kamu bisa terlihat seperti seorang wanita? Aku tidak tahu mengapa anakku Erik menyukaimu. Debbie salah mengira Yumi sebagai Yuki, dia bahkan tidak tahu bahwa Delvin salah tangkap. Seolah-olah Yumi diberikan amnesti, dia buru-buru bangun, meraih kerah bajunya dan berlari keluar. Tetapi dia tidak berpikir untuk melarikan diri, karena dia tahu bahwa di kompleks seperti Wei, dia tidak bisa kabur sebagai seorang gadis. Setelah Debbie memarahi Erik dengan keras di kamar, dia berjalan keluar kamar dan melirik Yumi, lalu melambaikan tangannya dan memanggil dua pelayan, jaga dia untukku, tuan muda tidak boleh mendekatinya, apakah kamu mengerti? Mengerti, Nyonya. Kedua pelayan itu mengangguk dengan cepat, mereka tahu kekejaman Debbie, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Yumi dikunci di sebuah ruangan di sampingnya, dan Debbie bergumam. Bajingan ini seperti ayahnya, dia menjadi gila ketika melihat seorang wanita. Tepat ketika Debbie selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara keras. Suaranya keras, seperti tabrakan. Debbie buru-buru mencari reputasinya, dan menemukan bahwa pintu tembaga villa yang tinggi dibanting terbuka oleh sebuah mobil saat ini, dan kedua pintu tembaga itu jatuh ke tanah dengan keras, menimbulkan gelombang debu. Semua pengawal keluarga Wei mendengar suara itu dan bergegas menuju pintu, lalu menghentikan mobil yang menabrak pintu. Pintu mobil terbuka, dan Dev keluar dari mobil dengan tatapan membunuh. Menghadapi puluhan pengawal keluarga Wei, Dev tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Siapa kamu? Debbie bergegas saat ini, dan bertanya dengan sedikit cemberut. Hari ini, semua orang di rumah ini akan mati. Dev berkata dengan dingin. Suaranya terdengar seperti itu berasal dari neraka 9 Nether, yang membuat orang bergidik. Kamu adalah Dev itu? Debbie bertanya dengan wajah penuh. Dia adalah Dev, bunuh dia. Askara juga bergegas ketika dia mendengar gerakan itu, dan ketika dia melihat Dev, dia langsung panik dan berteriak keras. Pengawal keluarga Wei diperintahkan untuk bergegas menuju Dev bersama. Mata Dev sedikit menyipit, memancarkan aura pembunuh yang haus darah. Dia perlahan menurunkan pipa baja dari atas. Kematian? Begitu kata, mati, keluar. Sosok Dev menghilang di tempat yang sama, dan kemudian dia melihat bayangan, bolak-balik di antara pengawal keluarga Wei. Dev, yang telah mencapai pelatihan Ki tingkat ke-9, bagaimana mungkin pengawal biasa ini menjadi lawan Dev? Bang bang bang. Ada suara pukulan yang teredam,
Askara dan Debbie hanya melihat percikan darah, dan tanah sudah penuh dengan pengawal keluarga Wei. Masing-masing pengawal dipukul di kepala dengan benda keras, dan kemudian headshot dan mati. Hanya dalam beberapa menit, tidak ada pengawal yang hidup, dan bau darah yang kental menyelimuti villa keluarga Wei. Di pipa baja di tangan Dev, darah masih menetes. Askara dan Debbie tercengang, mata mereka penuh kepanikan, menatap mata merah Dev, keduanya ketakutan. Hari ini, kalian semua akan mati. Dev berjalan menuju Askara dan istrinya selangkah demi selangkah. Nak, jangan sombong. Tiba-tiba, dua pria parubaya berseragam pelatihan bergegas menuju Dev, meninju pada saat bersamaan. Ada dua orang lain yang berdiri di sisi Debbie, keempat orang ini adalah tuan yang ditinggalkan oleh keluarga Jiang. Melihat ini, Dev membuang pipa baja di tangannya, dan pada saat yang sama dia melambaikan tinjunya, dan langsung menemuinya. Boom! Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Keempat tinju bertabrakan, dan suara guntur meledak. Wajah Dev menjadi dingin, dan lengannya sedikit mati rasa, sementara dua tuan dari keluarga Jiang terbang terbalik, tubuh mereka meledak di udara, dan darah serta organ dalam berserakan di tanah, yang sangat kejam dan berdarah. Gerakan Dev adalah gerakan yang mematikan, tanpa syarat sedikit pun, tetapi kedua orang ini melakukan gerakan pada saat yang sama, dan mereka mampu membuat lengannya sedikit mati rasa, yang dapat dianggap sebagai master sejati. Melihat situasi ini, Askara dan Debbie tercengang, mereka tahu kekuatan para ahli dari keluarga Jiang, tetapi sekarang mereka terpesona oleh Dev. Wajah dari dua tuan keluarga Jiang yang tersisa menjadi jelek, tetapi mereka masih mengertakkan gigi dan berkata kepada Debbie, "Nyonya, pergilah dengan tuan muda, kami akan menahan dia." Debbie mengangguk, dan tubuhnya perlahan mundur. Sebelum dia melihat Dev, dia memarahi Askara sebagai pemborosan, tapi sekarang dia mulai menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Dev begitu kuat, dia akan bertanya keluarga Jiang untuk mengirim lebih banyak orang datang. Ingin pergi? Sudah kubilang kalian semua akan mati. Setelah Dev selesai berbicara, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Askara dan Debbie. Hentikan dia. Debbie memerintahkan dengan keras. Dua tuan dari keluarga Jiang melompat. Meskipun mereka tahu mereka tak terkalahkan, mereka mencoba yang terbaik untuk menghentikan Dev. Dev mengulurkan tangannya dan menggenggam pergelangan tangan kedua orang itu secara langsung. Segera setelah seni konsentrasi hati diaktifkan, pusaran besar terbentuk di dantian, dan kedua tuan keluarga Jiang tiba-tiba merasakan kekuatan tubuh mereka terkuras dengan cepat. Kedua tuan dari keluarga Jiang menjadi pucat karena ketakutan, dan ingin melepaskan diri dari belenggu Dev, tetapi menemukan bahwa mereka tidak dapat membebaskan diri sama sekali. Hanya dalam 10 detik, kedua tuan keluarga Jiang langsung berubah menjadi mumi, mata mereka terbuka lebar, dan mereka tidak tahu bagaimana mereka mati sampai mereka mati. Apa yang terjadi di sini? Askara terkejut. Pikirannya masih jernih. Hantu, kamu adalah hantu, kamu bukan manusia, bukan manusia. Debbie menjadi gila melihat dua tuan keluarga Jiang yang dimumikan di tanah. Dev memandang Askara dan istrinya dengan dingin, tanpa ekspresi di wajahnya. Di mana gadis yang kamu tangkap? Dev bertanya. Gadis, gadis. Debbie tampak ketakutan, lalu menunjuk ke sebuah villa dan berkata. Ya, di kamar. Bawa aku ke sana. Dev berkata dengan dingin. Oke. Debbie mengucapkan 3 kata baik berturut-turut, dan dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Askara dan Debbie memimpin Dev dengan gemetar. Pada saat ini, tidak satu pun dari mereka yang berniat melarikan diri, karena mereka tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Awalnya mereka mengira mereka memiliki beberapa keterampilan, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Dev, mereka masih bisa melakukan 2 trik, tetapi sekarang melihat pemandangan barusan, Askara dan Debbie semua menyerah pada ide untuk bertarung dengan Dev. Membawa Dev ke kamar tempat Yumi dikunci, Debbie membuka pintu. Yumi, yang menangis sepanjang waktu, mendengar pintu, jadi dia melihat ke atas.
Ketika dia melihat Dev, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan, dan hatinya dipenuhi dengan harapan. Dev. Yumi bergegas menuju Dev. Terima kasih telah membiarkanmu menderita untuk Yuki. Melihat Yumi bergegas mendekat, Dev dipenuhi rasa terima kasih. Debbie sedikit bingung, tidak tahu apa maksud Dev, tapi dia tidak berani bertanya. Dev, kamu lihat tidak ada yang terluka di sini, mari kita lupakan masalah hari ini, kamu hanya perlu membiarkan kami pergi, dan kamu bisa menyebutkan apapun yang kamu mau. Askara mengikuti Dev memohon belas kasihan dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dev mencibir, apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Askara terkejut, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, Dev meninju kepala Askara langsung, meniup kepala Askara seketika. Dengan kekuatan Askara, dia tidak bisa mengelak dari pukulan Dev. Darah bercampur otak, terciprat langsung ke wajah Debbie. Kamu. Dia memerintahkan dengan keras. Debbie menatap Dev dengan amarah di matanya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Jangan khawatir. Aku tahu kalian wanita menyukai kecantikan, aku tidak akan meledakkan kepalamu, aku akan membiarkanmu mati dengan indah. Kata Dev, menatap Debbie yang masih mengenakan topeng. Setelah selesai berbicara, Dev tiba-tiba menembak dan langsung mencengkeram leher Debbie. Debbie berjuang mati-matian, tetapi tidak membantu. Pada akhirnya, dia langsung dicekik sampai mati oleh Dev. Melihat kematian Askara dan Debbie, ekspresi Dev tidak berubah sama sekali, tetapi Yumi ketakutan, memegang erat Dev dengan kedua tangannya, tubuhnya bergetar hebat. Masih ada satu, aku akan mengantarmu pulang setelah menyelesaikannya. Dev menghibur Yumi, lalu berjalan ke kamar sebelah. Saat ini, Erik sedang memakai earphone di dalam ruangan, menonton video pendek, baru saja kemarahannya diangkat, tetapi Debbie menundanya. Sekarang Erik menonton video kecil untuk melampiaskan. Ketika Dev masuk ke kamar, Erik bahkan tidak menyadarinya, dia masih berkonsentrasi pada ponselnya. Dev melangkah maju, merebut telepon dari tangan Erik, dan melemparkannya ke tanah dengan keras. Ini mengejutkan Erik dan melompat dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihat Dev muncul di kamarnya, dia terkejut, dan secara naluriah ingin bangun dari tempat tidur dan melarikan diri. Tapi begitu kakinya menginjak lantai, dia jatuh dengan keras, dan dia lupa bahwa salah satu kakinya sudah tidak berguna. Chen. Dev, bagaimana kamu bisa masuk? Erik berkata dengan ekspresi ngeri. Tapi Dev mengabaikannya, matanya tertarik oleh liontin batu giok di samping tempat tidur Erik. Dev melangkah maju dan perlahan mengambil liontin giok itu. Liontin giok itu sebenarnya mengandung energi spiritual. Dev sangat gembira, dia tidak menyangka akan ada kejutan tak terduga dalam perjalanan ini, dia akan mendapatkan harta karun. Menyimpan liontin giok di sakunya, Dev mengalihkan perhatiannya ke Erik. Dev, kamu bisa mengambil liontin giok jika kamu menyukainya, dan barang-barang di kamarku, kamu dapat mengambil apapun yang kamu suka, ambil dan pergi dengan cepat, jika ayah dan ibuku mengetahuinya, kamu tidak bisa lari sama sekali. Erik tahu bahwa hal terpenting saat ini adalah membujuk Dev pergi terlebih dahulu, jika tidak, Dev akan melakukan sesuatu padanya, dan dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Ayahmu, ibumu. Dengan cibiran di wajah Dev, dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat Erik, lalu langsung keluar. Berjalan ke kamar sebelah, Dev mengusir Erik, orang tuamu ada di sini, aku akan menunjukkan kebaikan hari ini dan membiarkan keluargamu mati bersama. Erik melihat mayat orang tuanya, seluruh tubuhnya tiba-tiba ketakutan. Dev, jangan bunuh aku, lewati saja aku bersedia menjadi anjingmu di masa depan, aku bersedia memberimu seluruh keluarga Wei, selamatkan saja hidupku. Erik menangis dengan sedihnya dan memohon dengan getir. Melihat Erik seperti itu, Dev juga kehilangan minat untuk menyiksanya. Mengangkat Erik dengan satu tangan, lalu mengayunkannya ke arah Erik dengan ganas dengan tangan lainnya. Puhci! Tinju Dev menembus tubuh Erik dalam sekejap, mata Erik membelalak, dan dia menatap dadanya dengan tak percaya. Dev menarik lengannya, tubuh Erik jatuh dengan keras ke tanah, dan darah langsung mengalir keluar.
Setelah membasuh tubuhnya, dia menyalakan api di seluruh villa. Akhirnya, Dev memandang Yumi dan berkata, "Ayo pergi." Yumi mengangguk, tetapi saat dia mengambil langkah, tubuh Yumi langsung jatuh ke depan. Melihat adegan berdarah seperti itu, kaki Yumi sudah lemah, dan dia tidak bisa berjalan sama sekali. Melihat ini, Dev hanya bisa menggendong Yumi dan berjalan menuju mobil. Yumi mencengkeram leher Dev erat-erat dengan kedua tangannya. Hubungan antara mereka berdua sekarang yang begitu intim, membuat jantung Yumi berdetak lebih cepat dan wajahnya memerah, tetapi Dev tidak berubah sama sekali. Yumi, yang berada di pelukan Dev, diam-diam menjulurkan kepalanya ke pelukan Dev, dia merasa sangat aman dan nyaman di pelukan Dev. Mengintip Dev, wajah Yumi menjadi lebih merah. Dia benar-benar menemukan bahwa pikirannya berubah. Dia bahkan berharap Dev bukan pacar Yuki, tetapi pacarnya sendiri, dan akan tetap selalu seperti ini. Dev tidak tahu apa yang dipikirkan Yumi, jadi dia memasukkannya ke dalam mobil dan kembali ke Yuncheng. Yumi di dalam mobil terus menatap Dev dengan mata penuh kekaguman. Dan tidak lama setelah Dev pergi, amukan api keluarga Wei pecah, langsung membakar seluruh keluarga Wei tanpa bisa dikenali, dan api keluarga Wei bahkan mengganggu seluruh tata letak ibu kota provinsi. Itu adalah badai berdarah. Di Yuncheng, Yuki begadang semalaman, dia mengkhawatirkan Dev. Yansen segera mengirim ratusan orang dari Hongcheng ke Yuncheng, dan langsung melindungi hotel tempat Yuki menginap. Hal ini membuat pemilik hotel ketakutan setengah mati, mengira dia telah menyinggung seseorang. Baru setelah matahari terbit perlahan, Dev melaju kembali dengan mobil yang bagian depannya telah berubah bentuk. Melihat mobil itu akan dibongkar, hati Yuki tercengkeram erat. Ketika Dev keluar dari mobil, Yuki langsung melompat ke arahnya. "Dev, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu tidak terluka?" Yuki bertanya dengan prihatin. "Aku baik-baik saja, bagaimana mungkin keluarga kecil Wei menyakitiku?" kata Dev sambil tersenyum tipis. Saat ini, Yumi juga turun dari mobil, melihat Yuki dan Dev berpelukan, Yumi tiba-tiba merasa sakit di hatinya. "Yumi, kamu baik-baik saja." Melihat Yumi telah diselamatkan, Ted bergegas maju, mencoba menghibur Yumi dalam pelukannya. Yumi mendorong Ted, tetapi tidak membiarkannya memeluknya, tetapi hanya melirik dengan dingin, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa." Ted tertegun, tidak mengerti mengapa Yumi begitu acuh tak acuh padanya. "Saudari Yumi, terima kasih banyak, kamu menyelamatkanku." Yuki melepaskan Dev saat ini, melangkah maju untuk memeluk Yumi, dan berkata dengan rasa terima kasih. "Gadis bodoh, aku kakak perempuanmu. Tentu saja aku akan berdiri di depanmu saat ada bahaya, dan itu seharusnya dilakukan oleh kakak perempuan. Terima kasih." Yumi tersenyum tipis, dan tanpa sadar melirik Dev. Yuki memandang Yumi dengan wajah bingung, tidak mengerti apa maksud Yumi dan mengapa dia berterima kasih pada dirinya sendiri. Melihat tatapan bingung Yuki, Yumi menjelaskan, "Kakak ingin berterima kasih karena telah menemukan pacar yang luar biasa, jika tidak, kakakku tidak akan bisa kembali." Yumi mengatakannya dengan nada bercanda, tetapi dia memiliki pemikiran yang nyata di dalam hatinya. Penampilan Dev membuatnya akhirnya tahu pacar seperti apa yang dia butuhkan. "Kakak Yumi, jangan memujinya seperti itu akan menyelamatkannya dari rasa malu lagi." Yuki tertawa. Dev dan Yumi baik-baik saja, semua orang santai, dan kata-kata Yuki membuat beberapa orang tertawa bersama mereka. Dev telah berlarian selama 2 hari terakhir, dan dia memang sedikit lelah. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Dev pergi beristirahat. Yang lain juga begadang semalaman. Sekarang mereka semua baik-baik saja, dan mereka bisa pergi untuk tidur dengan ketenangan pikiran. Dev dan yang lainnya tertidur lelap, tetapi ibu kota provinsi dalam kekacauan. Api di keluarga Wei langsung menegang saraf banyak keluarga di ibu kota provinsi, dan mereka semua menunggu dan menonton. Keluarga Wei memiliki banyak industri di ibu kota provinsi. Sekarang keluarga Wei sudah musnah, tetapi industri itu membutuhkan seseorang untuk mengambil alih, jadi banyak keluarga menatap potongan besar ini. Jangan melihat ketika Askara ada di sini, semua orang disebut saudara laki-laki dan perempuan, tetapi sekarang setelah dia pergi,
orang-orang ini akan segera menjadi serigala lapar, siap mengukir keluarga Wei kapan saja. Saat ini, villa keluarga Wei telah dikepung oleh ratusan agen berseragam. Personel yang tidak terkait tidak diizinkan masuk, bahkan penjagaan telah diatur dalam jarak beberapa mil. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan keluarga Wei. Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan pakaian biasa, dengan wajah karakter Tionghoa dan cemberut, menutupi mulut dan hidungnya dengan sapu tangan, menghalangi bau darah yang menyengat. Orang ini adalah Hans Li, kepala pavilion penjaga di ibu kota provinsi. Departemen Keamanan seluruh ibu kota provinsi dijaga oleh pavilion penjaga. Sekarang peristiwa sebesar itu telah terjadi, tentu saja dia, kepala penjaga pavilion, harus hadir secara langsung. Pavilion Master, setelah menghitung, ada total 48 mayat, tetapi mayat semuanya terbakar, dan identitasnya tidak dapat dibedakan, dan diperlukan penyaringan lebih lanjut. Seorang gadis yang sangat cakap dengan kuncir kuda dan seragam berjalan pergi. Depan Hans Li, katanya dengan hormat. Jika Dev ada di sini dan melihat gadis ini, dia pasti akan merasa sedikit familiar, karena gadis ini mirip dengan Elias Gu dalam beberapa hal, dan gadis ini adalah cucu perempuan Elias Gu, Li Gu. Setelah Elias Gu pensiun dari ibu kota provinsi, dia kembali ke Hongcheng untuk pensiun, sementara putra dan cucunya masih bekerja di ibu kota provinsi. Apakah tidak ada yang hidup? Hans Li mengerutkan kening. Tidak ada yang hidup, dan perekam video pengawasan juga diambil, jadi tidak ada data video yang tertinggal. Li menggelengkan kepalanya. Li, apa pendapatmu tentang ini? Hans terus bertanya. Masalah ini jelas balas dendam, karena banyak emas, perak, dan permata keluarga Wei yang belum hilang, tetapi metode pembunuhnya sangat kejam, banyak orang terbunuh oleh headshot. Terlihat bahwa ada jurang yang dalam. Kebencian dengan keluarga Wei. Analisis Li dengan hati-hati. Dalam hal ini, mari kita selidiki semua orang yang memiliki permusuhan dengan keluarga Wei. Hans menghela nafas. Hei, ibu kota provinsi mungkin akan kacau balau di masa depan, dan hari-hari baik kita akan segera berakhir. Pavilion Master, di sana, keluarga Jiang, mereka. Li hendak mengatakan sesuatu, tapi ada pertengkaran sengit di depan pintu. Keluar dari sini, aku akan membunuh siapa saja yang menghentikanku. Suara itu penuh dengan niat membunuh dan kemarahan. Dengan raungan, sekelompok orang menyerbu dengan marah, sekelompok detektif mengawasi dari samping, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan janggut abu-abu, matanya penuh amarah. Melihat pemandangan keluarga Wei saat ini, lingkaran matanya tiba-tiba memerah. Dan di samping lelaki tua itu, Delvin mengikuti. Orang-orang ini semuanya dari keluarga Jiang, dan lelaki tua ini adalah ayah Debbie, Danny Jiang. Setelah mendengar bahwa sesuatu terjadi pada keluarga Wei, Danny Jiang membawa orang ke sini sendiri. Siapa? Siapa yang melakukannya? Aku ingin menghukum 9 klannya. Tubuh Danny Jiang bergetar sedikit, dan raungan terdengar jelas bahkan beberapa mil jauhnya. Hanya untuk bersenang-senang. Tuan Jiang. Hans melihat bahwa keluarga Jiang yang datang, dan bergegas menyambutnya. Hans, apa yang terjadi dengan keluarga saudara perempuanku? Apakah kamu tahu siapa yang melakukannya? Delvin bertanya dengan tajam setelah melihat Hans, tidak menunjukkan rasa hormat kepada Hans. Meskipun Hans tidak senang, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa berkata kepada Delvin. Tuan muda Jiang, maaf, keluarga Wei tidak ada siapapun hidup. Danny Jiang tiba-tiba jatuh. Ayah, Delvin buru-buru mendukung Danny Jiang. Tuan Jiang, turut berduka cita. Hans juga buru-buru menghiburnya. Tubuh Danny Jiang bergetar, matanya tertutup rapat, dan butuh beberapa saat untuk pulih. Aku tidak peduli siapa yang melakukannya, aku harus mencabik-cabiknya. Mata Danny Jiang meledak menjadi niat membunuh, dan kemudian dia menatap Hans dan berkata. Pavilion Master Li, keluarga Jiangku akan menangani masalah ini, kamu ambil milikmu. Ayo pergi. Tuan Jiang, ini, Hans tampak malu. Delvin, lihat.
Danny Jiang tidak memberi Hans kesempatan untuk berbicara. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ketika insiden sebesar itu terjadi, sudah waktunya bagi kita untuk maju. Bagaimana kamu yang menghadapinya? Ellie tidak tahan lagi, dan bertanya kepada Danny Jiang 2 langkah maju. Danny Jiang mengerutkan kening, melirik Ellie, dan bertanya. Siapa gadis kecil ini? Ayah, ini cucu perempuan Elias Gu. Delvin buru-buru menjawab dari samping. Bahkan jika itu kakekmu Elias Gu, tanyakan padanya apakah dia berani berbicara denganku seperti ini. Danny Jiang mendengus dingin, wajahnya penuh kedinginan. Tuan Jiang, anak muda bodoh, dan kata-kata mereka agak sembrono. Saya harap Tuan Jiang tidak marah. Melihat ini, Hans buru-buru meminta maaf, lalu melanjutkan, Tuan Jiang, pemakaman keluarga Wei perlu ditangani oleh keluarga Jiang. Sekarang seluruh provinsi ada banyak keluarga di kota yang mengincar keluarga Wei. Tuan Jiang harus menghabiskan lebih banyak energi di sini, untuk masalah menangkap si pembunuh, serahkan saja kepada kami di pavilion penjaga. Setelah Delvin mendengarkan, dia juga membisikkan beberapa kata ke telinga Danny Jiang, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu. Danny Jiang menyipitkan matanya sedikit, siapapun yang berani berkomplot melawan keluarga Wei melawan keluarga Jiang saya. Saya ingin melihat keluarga di ibu kota provinsi itu berani. Pakaian di tubuhnya itu otomatis tanpa angin, dan semua orang sekitar gemetar dan gemetar. Aku akan memberimu 3 hari. Bawa pembunuhnya kepadaku dalam 3 hari. Setelah 3 hari, jika kamu belum menangkap pembunuhnya di pavilion penjaga, aku akan menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Danny Jiang berkata dengan dingin kepada Hans. 3 hari? Wajah Hans tiba-tiba menunjukkan rasa malu. Pavilion Master Li, saya akan memberitahu Anda siapa yang harus dipilih sekarang. Insiden ini mungkin dilakukan oleh seorang pria bernama Dev. Dia berasal dari Hong Cheng. Adapun yang lain, Anda dapat memeriksanya sendiri. Setelah Delvin mendapatkan berita kecelakaan keluarga Wei, saya langsung teringat Dev. Dev? Hans bergumam, lalu mengangguk dan berkata. Terima kasih Tuan Jiang telah mengingatkanku, aku akan segera menyelidikinya. Hans membawa orang-orang itu pergi, dan keluarga Jiang akan mengurus sisanya. Urusan keluarga Wei. Ellie, bukankah Gutua beristirahat di Hong Cheng? Tanya Gutua, siapa Dev ini, yang bisa menghancurkan keluarga Wei, tapi dia pasti bukan orang biasa. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Hans berkata kepada Ellie. Mengerti. Ellie menjawab dengan santai, tapi wajahnya sedikit tidak senang. Hanya dimarahi oleh keluarga Jiang membuat Ellie sangat kesal. Hans melirik Ellie, tidak mengatakan apa-apa, tetapi sedikit menghela nafas. Di Uncheng, Dev tidur sepanjang hari dan merasa tubuhnya telah banyak pulih. Dia segera menelepon Ted dan memintanya untuk menyiapkan bahan obat. Dev ingin menggunakan waktu malam untuk memunikan pil untuk Yansen sehingga Yansen tubuh pulih secepat mungkin. Karena mereka semua adalah bahan obat yang relatif umum, Ted menyiapkan banyak dari mereka. Setelah Dev memunikan ramuan itu, dia membiarkan Yansen meminumnya, dan juga mengajari Yansen seperangkat aturan jantung biasa, sehingga ketika Yansen baik-baik saja. Anda dapat berkonsentrasi pada latihan tubuh. Keesokan paginya, Dev dan yang lainnya berencana untuk kembali ke Hong Cheng. Mereka keluar selama beberapa hari kali ini, dan Huan Su akan khawatir jika dia ada di rumah. Bagaimana mungkin Dev dan Yuki tidak menikah, bahkan tidak bertunangan? Berlari bersama seperti ini, tidak dapat dihindari bahwa akan ada gosip. Saudari Umi dan Ted datang untuk melihat mereka pergi bersama. Dapat dilihat bahwa Saudari Umi memiliki sedikit keengganan di mata mereka. Bukan karena mereka tidak ingin melepaskan Yuki, itu karena mereka tidak ingin Dev pergi. Kedua saudari itu sudah memiliki Dev di hati mereka. Kakak aku akan menyerahkan masalah Yuncheng kepadamu. Perhatikan bahan obatnya. Selama ada bahan obat yang langka, berapapun harganya, kami akan menurunkannya. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa panggil aku. Dev menepuk bahu Ted dan berkata. Kakak Dev, jangan khawatir. Semua bahan obat di Uncheng yang berumur lebih dari 100 tahun harus melewati tangan Ren Hetang, dan tidak ada yang berani bersaing denganku.
Ted berkata dengan percaya diri. Beberapa hari sejak Dev tiba, Renhetang Ted menjadi terkenal. Lagi pula, Renhetang adalah satu-satunya agen untuk pil permajaan, dan Tong Rentang tidak berani menghasilkan uang. Toko obat lain bahkan lebih takut mengikuti Renhetang untuk melawannya. Setelah mengobrol beberapa kata lagi, Dev dan yang lainnya bergegas kembali ke Hongcheng. Kembali ke Hongcheng, Yuki langsung pulang. Dia tidak melihat Huan Su akhir-akhir ini, dan Yuki juga sedikit khawatir. Dev kembali ke Villa Bukit Indah sendirian. Bu, aku kembali. Apakah makanannya sudah siap? Setelah memasuki pintu, Dev mengganti sepatunya dan berteriak secara naluriah. Bersambung ke episode 35. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.